Dalam pandangan para ulama ya, dan para cendekiawan ya, pemimpin itu dikatakan efektif jika ada 3 kualifikasi. Pertama, dipercaya, yang kedua ditaati, yang ketiga diteladani ya. Kenapa Rasulullah SAW sebagai pemimpin terbaik? Bahkan dalam beberapa tulisan para sejarawan ya dari barat yang notabene Islam menempatkan beliau sebagai tokoh ya teragung, terbesar ya sepanjang sejarah, seperti Michael Hart dalam 100 tokoh, karena kepemimpinannya adalah dipercaya, ditaati, diteladani. Nah, begitulah Rasulullah SAW dan para khalifah. Memang kalau kita punya pemimpin yang bisa dipercaya, ditaati, diteladani, itulah pemimpin yang berhasil. Nah, untuk dipercaya itu diperlukan adanya credibility, kejujuran, moral force. Yang kedua, untuk ditaati harus memiliki power, bukan force, power. Ada 3, spiritual power, kemudian expert power, dan political power ya. Nah, yang ketiga, untuk diteladani orang harus memiliki attractiveness, memiliki pesona, keteladanan ya, itu akhlakul karimah. Di sudut pandang ini, maka sekarang ini kalau saya lihat sebagaimana harapan umat dan sudah dilihat juga antusiasnya, maka ada seorang tokoh muda yang tidak diduga ya, yaitu TGB atau Tuan Guru Bajang. Maka ini dalam pandangan saya pribadi dan sebagian besar ulama menganggap sebagai tokoh yang diharapkan, karena memenuhi 3 kualifikasi tadi, yaitu sudah terbukti dia pemimpin yang dipercaya ya sebagai gubernur, pemimpin yang ditaati, dan sekaligus pemimpin yang menjadi teladan, yang diharapkan nanti untuk level nasional bisa ya membawa umat dan bangsa ini menjadi lebih maju dan lebih jaya. Ada beberapa wawasan tentang masa depan atau semacam future look ya, secara rohani. Misalnya dalam kitab-kitab Musyarrar karangan Sunan Giri ketiga, Sunan Prapen, yang kemudian juga kembangkan lagi dalam kitab Jonggo Joyoboyo, dan juga diperdalam lagi dalam ramalan oleh Ronggo Warsito, bahwa nanti di Nusantara ini akan kelak ada pemimpin ya untuk membawa Nusantara ini ke masa mercusuar atau masa renaisan, masa kejayaan, yang disebut dengan Ratu Adil. Nah, Ratu Adil itu diberi suatu kualifikasi sebagai satria piningit. Sebenarnya ini merupakan suatu sanepo atau kinayah ya. Satria ini dari kata santri sebenarnya. Jadi santri itu dari kata satria ya. Pesantren dari kata pesatrian. Nah, pesatrian itu tempat penggembelengan satria menjadi pesantren. Jadi pesantren itu akar katanya dari kata satria, tempat penggembelengan untuk manusia-manusia yang dikatakan sebagai orang memiliki 2 kualifikasi ya, khalifah yang rasyidin, khalifah tapi mendapat irsyad, bimbingan, atau dalam bahasa Jawa satrio kang pinandito. Sekarang kalau kita lihat yang muncul sekarang ini, baik sebagai informal leader maupun formal leader ya, TGB itu dia berasal dari pesantren, dia penghafal Quran, dan dia juga seorang bahkan dokter ahli tafsir ya, dari perguruan tinggi tertua di dunia Islam, yaitu di Mesir ya. Dan beliau juga sudah membuktikan dia mau menjadi pemimpin yang unik. Dia pernah menjadi legislatif ya, pernah dia menjadi seorang eksekutif, yaitu gubernur ya. Tentu saja dia juga pemimpin sebuah pesantren sebagai leader formal, sebagai informal
leader ya, dan ini luar biasa. Nah, sehingga inilah yang kita tunggu-tunggu, yang kita harapkan. Mudah-mudahan beliaulah orang yang memang mendapatkan amanah untuk membawa umat Islam dan bangsa Indonesia ini ya menuju kejayaan ya, keluar dari berbagai problem yang kompleks dan mendasar ya, sehingga bisa menjadi macam mercusuar dunia ini.